25.000 modal bakpao sama 2 ekor ayam. Di situ saya melihat satu hal, pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun masalah dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu. Engkau harus Mana Sorgawi. Apapun badai, apapun tekanan, apapun cobaan, apapun rintangan dalam hidup saudara, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu harapan. Apa saudara? Nah, harapan kenapa? Bahwa mujizat masih ada. Nah, dengan adanya harapan, maka kita timbullah iman, timbullah keyakinan, timbullah kepercayaan. Saudara, untuk apa kita berdoa kalau kita tidak meyakini, mempercayai kuasa itu ada? Dan untuk apa kita ke gereja kalau kita tidak meyakini mujizat masih ada? Dengan percaya mujizat masih ada, disitulah kita ada namanya harapan. Nah, suatu kali saya pernah mendoain seorang bapak. Bapaknya ini saudara terkena gula. Gulanya naik sampai 800. Nah, dokter sudah berkata mau selesai. Artinya apa? Siapin peti mati. Itu gula 400 saja, itu udah bahaya. Betul? Itu 800. Karena gulanya tinggi sampai 800, sampai tangan kakinya melungker gini. Waktu itu saudara, kadang kita yang doain lihat kenyataan itu udah putus asa. Saudara. Pak Daud, ini suami saya gulanya sudah 800. Lah, maksud ibu, dokter memberitahu enggak ada ini, suruh nyiapin siap-siap. Untuk apa? Peti mati, itu dah. Pasti meninggal punya, check out punya. Saya lihat om ini, aduh, kelihatannya udah selesai nih. Saya beritahu sama dia, saudara, walaupun kadang kita yang mendoakan itu kadang ragu, tapi jangan tunjukkan keraguan saudara. Kasih dia tetap harapan. Amin. Tetap kasih apa? Lah kalau kita yang doain ngasih ragu-raguan lebih parah dia, betul? Saya kasih dia harapan. Karena itu dasar dari iman. Harapannya apa? Om katakan, darah Yesus bebaskan aku, darah Yesus sembuhkan aku. Kelihatannya gini aja om. Kalau udah mentok kayak gini nih, jalannya satu om. Tuhan, kalau engkau menyembuhkan aku, memulihkan hidupku, memberi aku waktu, aku mau melayani engkau sungguh-sungguh. Itu aja, untuk nego sama Tuhan. Karena udah ada jalan lagi, tinggal siapa mati, betul? Betul? Ya udah, nego aja sama Tuhan. Karena yang doain pun sudah ada gini, udah 800 ya, tinggal nunggu matinya aja kan. Nah, itu kalau kena gula 800 itu semua kuning semua. Wah, mata apa semua kuning. Udah kaki tangan gini. Waktu itu saya ngomong sama dia, Om doa katakan darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Tuhan, kalau engkau izinkan aku hidup, memberi aku waktu, aku mau melayani engkau. Ingat itu. Jadi kalau saudara sudah ada jalan buntu, doanya itu. Untuk nego. Apa yang terjadi? Ingat DPR aja bisa di lobby, betul enggak? Antar lobbyan. Nah, apa yang terjadi? Langsung yang kena gula 800 ini. Udah gini nih, dia doa. Tuhan Yesus, kalau engkau memberi aku waktu hidup lagi, memberi aku waktu perpanjangan, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Kuserahkan hidupku di tanganmu. Ingat saudara. Langsung tangannya gini-gini. Darah Yesus bebaskan aku. Darah Yesus sembuhkan aku. Begitu dia doa. Tidak sampai 1 jam. Gulanya turun. Normal. Sembuh.
Langsung dia buka persekutuan. Langsung dia ngajak pendeta ke rumahnya untuk pelayanan penginjilan. Ingat saudara, kalau sudah jalan buntu, ingat pesan saya, doanya itu. Dan sembuh, hidup. Dia melayani Tuhan. Ingat, iman itu percaya, mujizat masih ada. Jadi kalau saudara mengalami perusahaan bangkrut, bisnis kacau, hampir disita, doanya itu. Tapi ingat, jangan coba-coba main dengan Tuhan, harus dilakukan juga. Nah, saya pernah saudara doakan. Makanya mujizat itu harus kita yakini ada. Karena itu dasar dari iman, amin. Nah, orang kalau menikah pasti berharap ingin punya anak, betul? Betul? Nah, kalau punya anak satu perempuan, biasanya berharap ingin punya anak laki. Betul? Nah, itu terjadi sama mama saya. Mama saya itu ingin punya anak perempuan. Pertama kakak saya laki, kedua saya laki. Siapa tahu yang ketiga itu laki, perempuan. Akhirnya 1, 2, 3, 4, 5 laki semua. 5 laki semua. Paling ingin perempuan. Tapi cucunya ada yang perempuan, dia senang sekali. Nah saudara, ada seorang ibu, dia punya anak perempuan. Suami istri berharap ingin punya anak laki, supaya sepasang. Tetapi dia terkena kanker. Di saluran kencing, infeksi saluran kencing ada di rahim. Dokter vonis harus angkat kandungan. Tidak ada jalan lagi. Dia bertahan bagaimana? Kalau diangkat kandungan otomatis tidak bisa punya anak. Betul? Dia berusaha bagaimana supaya tidak diangkat rahim. Dia berdoa. Dia orang Katolik. Waktu itu saya ngomong sama dia. Ibu, apa benar-benar ingin punya anak? Benar. Coba sekarang ibu doa. Waktu itu saya baru bertobat, semangat-semangatnya doa. Ibu yakin kuasa Yesus bekerja. Rahim yang ada kankernya. Kankernya keluar, kita doa. Dengan yakin saya berdoa. Langsung bahasa roh. Sampai getar-getar gitu. Supaya yakin. Doanya sungguh-sungguh. Saya doa. Darah Yesus sembuhkan. Kanker, keluar Yesus. Infeksi kandungan saya normal. Demi Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Ibu gimana Bu rasanya? Pak kok tambah sakit ya? Nah kadang kita yang doain lihat kenyataan langsung krek. Pertama imannya jadi gini langsung apa dah? Mungkin ibu kita doa lagi. Tak doain 2 kali, 3 kali. Akhirnya sampai ludah saya habis semua. Udahlah, akhirnya gini, ibu doa sendiri. Saya ajarkan doa gini. Ibu katakan, darah Yesus bebaskan aku, darah Yesus sembuhkan aku. Tuhan beri aku anak laki-laki. Udah doanya itu aja Bu. Karena yang doa ini udah nyerah. Udah, doa itu aja. Tapi ingat, engkau harus tetap ada harap. Kalau orang sudah tidak ada harapan, itu 4S. Sedih, stres, naik pangkat, stroke. Stroke selesai, betul? Jadi harus ada apa? Supaya kalian 4S. Udah, ibu ini berdoa. Dia pegang perutnya setiap hari. Dia doa, Tuhan aku ingin punya anak laki-laki. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Dia doa terus. Setelah itu dia di USG dicek. Tes. Kansernya hilang. Bayangin, yang doain aja sudah apa? Dan apa yang terjadi? Dia doa untuk punya anak laki-laki. Dan Tuhan jawab, tahun itu dia hamil, setelah itu punya anak laki-laki. Nah waktu itu, punya anak laki-laki,
suruh saya ngasih nama. Suami istri minta saya, Pak Daud yang doa. Enggak, aku doanya waktu itu juga udah yakin. Tapi saya ngomong ngasih harapan. Ya udah, ya ginilah. Kalau tak kasih nama nanti ibu enggak cocok. Tak kasih nama Pak Ijo enggak cocok. Bejo enggak cocok juga. Udah ibu aja yang kasih nama sendiri dah. Nah, tapi di situ saya mengerti. Kalau kita hamba Tuhan mendoakan, yang nomor satu yang penting adalah yang didoakan. Dia percaya atau tidak. Amin. Jadi ingat saudara, apapun tantangan, apapun badai, apapun tekanan, cobaan apapun dalam hidup sebesar apapun, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Apa saudara? Harapan. Karena itu dasar dari iman. Amin? Amin? Nah, yang kedua, iman itu percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Siapa yang percaya Tuhan pasti memberi masa depan? Angkat tangan. Nah, apa dasarnya kita percaya bahwa Tuhan pasti memberi masa depan? Kitab Kejadian pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara yang ganjil saya genap. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah. Apa saudara? Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan segala jenis-jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kenapa Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah? Kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia dari logam besi? Itu namanya robot cop. Kenapa Tuhan ciptakan manusia tidak dari emas atau batu-batu permata? Betul? Tapi kenapa Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah? Karena di dalam debu tanah itu ada potensi. Perhatikan ayat ini. Waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda yang menghasilkan buah biji dan menghasilkan biji. Ingat saudara, Tuhan berfirman kepada tanah. Betul? Betul? Kepada apa? Langsung dalam tanah keluar rambutan, nanas, pohon beringin, anggur, semua tanaman-tanaman yang ada di muka bumi muncul dari dalam tanah. Amin. Kan tidak dikatakan Tuhan nyiptain satu-satu dulu, anggur satu, setelah itu apel satu, kan enggak ada. Betul? Cukup Tuhan berfirman apa? Hendaklah tanah. Langsung saudara, menumbuhkan tunas-tunas muda, menghasilkan biji berbuah biji. Langsung di seluruh muka bumi ini bermunculan tanaman yang ada sampai sekarang. Amin. Artinya apa? Di dalam tanah banyak sekali potensi. Maka Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah. Artinya bahwa di dalam diri manusia banyak sekali potensi. Artinya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Ada kesalahan dan kelemahan kita. Sering kita melihat potensi orang lain, tapi kita tidak melihat potensi dalam diri kita. Kita sering melihat potensi orang lain, tapi tidak melihat potensi dalam diri kita. Dalam hidup kita, jadilah seturut kehendak Tuhan dan jadilah seperti dirimu. Jangan ikut-ikutan. Saya punya kawan, ya ini kawan saya, ini contohnya. Kawan saya ini orangnya suka ikut-ikutan. Teman saya sekolah Alkitab. Zamannya Rehat Bonke khotbah. Nanti dia akan khotbah kayak Rehat Bonke. Wah. Nanti Benny Hinn terkenal. Nanti dia khotbah kayak Benny Hinn. Nah, begitu yang terkenal Gilbert. Khotbah ngomong, wah, haleluya, haleluya, wah. Dia bisa niru semua khotbah pendeta. Ujung-ujungnya lulus, enggak jadi apa-apa. Karena bukan dirinya. Jelas?
bukan dirinya. Yang Tuhan kehendaki adalah jadilah sesuai kehendak Tuhan dan diri kita, bukan orang lain. Dan ingat, bagaimana kita mengenali potensi kita, talenta yang Tuhan berikan. Ikutin saya semua, apa yang aku alami, apa yang terjadi dalam hidupku, bukan kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan. Dan itu adalah potensi yang Tuhan berikan. Suatu kali saya sekolah Alkitab setingkat SMA. Maksimal jadi guru sekolah minggu. Kedua, pelayanan untuk itu konseling. Jadi kalau sekolah Alkitab mau jadi pendeta, itu harus sekolah tinggi teologi. Saya sampai sekarang sekolah Alkitab setingkat SMA. Mau nerusin sekolah tinggi teologi sama rektor tidak boleh. Karena saya murid paling goblok. Jadi saya itu sebenarnya sekolah Alkitab tuh hampir tidak lulus. Tapi gurunya semua bertobat semua. Makanya dipaksa lulus. Katanya gini, tidak ada murid paling goblok melebihi kamu katanya. Katanya saya itu murid paling bodoh, paling goblok. Akhirnya guru-guru rapat. Karena saya nilainya itu tidak ada yang di atas 5. Nah akhirnya mereka rapat supaya anak ini lulus. Tapi tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Mereka rapat. Ambil keputusan. Lulus boleh, tapi tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Berarti harapan saya untuk jadi pengkhotbah, jadi pendeta selesai. Betul? Karena peraturan itu di gereja sidang jemaat Allah waktu itu harus sekolah tinggi teologi, PI dan lainnya harus ada tahap-tahapnya. Tidak mudah, tidak bisa langsung jadi pendeta, tidak bisa. Harus ada tahap-tahapnya. Saya lulus sekolah Alkitab, ambil keputusan bisnis. Bisnis plastik, wah bisnis apa semua. Pak Gilbert telepon saya. Daud, kamu ke Jakarta? Ya udah. Daud, Tuhan panggil kamu dengan dahsyat. Kamu harus melayani Tuhan. Pak Gilbert, saya kok bapak. Mau pelayanan apa? Pong saya aja sekolah Alkitab aja. Dipaksa lu, ranking 4 murid tinggal 4. Udah ranking 4, murid tinggal 4. Udah dipaksa lulus, enggak boleh lulus sekolah tinggi teologi ya. Daud, semua manusia diciptakan Tuhan di muka bumi ini, pasti ada potensi dan talenta. Apa yang kamu alami itu bukan kebetulan. Apa yang terjadi dalam hidupmu, itu bukan karena kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Bahwa itu adalah potensi talenta yang Tuhan berikan. Untuk mengenali talentamu adalah apa yang kamu alami. Tekuni itu. San Gilbert tanya sama saya, apa yang kamu tahu sekarang? Pak Gilbert, saya tahu hanya satu Pak Gilbert. Apa itu? Setan. Langsung Gilbert diam gini. Daud, saya kasih tahu. Ada orang dalam hidupnya dia suka sekali menekuni virus. Dia tekunin virus. Ingat, virus itu banyak membunuh orang, betul? Dan virus itu sering yang sarahin orang, bikin penyakit. Tapi anak muda ini, karena dia suka virus, dia tekunin virus. Virus terus. Sampai dia jadi profesor doktor virus mikrobiologi. Nah kamu kan taunya setan. Setan itu paling jelek di muka bumi, betul? Nah sekarang kamu tekuni setan terus. Nggak usah ke kanan ke kiri. Bila perlu orang kena setan, ingatnya kamu. Tapi yang penting satu Daud, kamu bukan setannya. Karena seumur hidup saya tahunya tentang setan. Dari kecil saya tahunya setan.
Akhirnya saya fokuskan satu bidang aja. Nah, setan. Saya tekunin pelayanan tentang setan. Setan. Terus bertahun-tahun setan terus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Apa yang terjadi? Gara-gara setan, bidang setan itu. Sampai saya diminta ke Amerika. Hanya membahas siapa setan. Saya itu tidak bisa bahasa Inggris. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi saya sudah 5-6 kali di Amerika. Yang paling kasihan, pandai bahasa Inggris belum pernah ke sana. Tahu enggak, celana saya ini USA. Tapi ingat, saya beli ini tahun 2001. Sampai ininya gini. Ini bukan karena dimacam, memang kenyataan. Jadi bukan mau di model apapun. Ini sampai modelnya dari hitam sampai apa? Bayangin, berarti umurnya udah berapa tahun ini? Saya mau tanya, umurnya berapa nih? 22. Selisih berapa tahun aja sama ini? Saya belinya di Amerika dan saya senang sekali pakai ini. Ini kan sampai kayak gini loh. Oh, mungkin semua. Sampai ini juga ada bolong. Lah, saya senang. Saya membahas satu bidang setan. Sampai ke Australia. Hanya membahas satu bidang setan. Sampai keliling seluruh Indonesia. Hanya satu bidang setan. Sampai saya diminta untuk ngasih pengarahan di Akademi Polisi Semarang. Reserse, bagian apa? Siapa setan? Bagaimana cara ngalahkan setan, ilmu-ilmu setan, mantra-mantra setan. Sampai saya diminta untuk jaga keluarga Presiden SBY sama Pak Pramono Edi Wibowo. Dari 2004 sampai 2014. Untuk apa? Menjaga masalah setan. Jadi ingat, apa yang terjadi dalam hidup saudara, apa yang engkau alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Saudara jangan menekunin apa yang saudara tidak tahu. Tekunilah apa yang kau tahu. Amin. Karena itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Saya punya adik, tanya sama saya, Daud, saya tuh mau kerja apa Daud? Saya tanya sama dia, kamu taunya apa? Sampah plastik. Plastik tapi sampahnya. Afkiran. Ya udah. Berarti talenta yang kamu beri, Tuhan berikan. Udah tekunin itu. Nah, dia tekunin sampah plastik. Ya di pemulung, ngumpulin pemulung-pemulung, sandi pelet itu udah. Ya, jadi pabrik plastik juga. Jadi saudara tidak usah bingung bagaimana masa depanmu. Engkau sudah diberi masa depan. Yang perlu engkau lakukan satu hal. Tekuni itu. Ngomong sebelahnya, tekunin. Amin? Amin? Artinya apa? Engkau taunya masak, tekuni masak. Engkau taunya komputer, tekuni komputer. Jangan kayak kawan saya zaman dulu. Siapa yang terkenal dia ikut-ikut semua. Pak Pariaji terkenal waktu itu. Langsung dia ngomong, ini Gilbert terkenal, dia model gini. Semua model dicoba semua. Akhirnya lulus, enggak ada yang jadi. Jelas saudara? Tekunin apa yang sudah Tuhan rencanakan. Tekunin apa yang sudah ada, yang Tuhan berikan. Pak, saya taunya ngerias wajah, tekunin itu. Pak, saya taunya gigi, tekunin itu. Jangan sembarangan. Dokter gigi itu mahal loh. Sekali tambah plak minimal 500.000, betul enggak? Saudara, ingat saudara. Ingat semua, tekuni yang sudah ada. Jangan menekuni yang tidak engkau tahu.
Ingat, Tuhan memberi masa depan. Amin. Makanya kalau sudah punya anak, dia sukanya apa? Dia pengalamannya apa? Udah fokuskan. Penting jangan narkoba, sabu-sabu, busa-busa. Jelas? Jelas? Dia taunya Pak IT Pak, ya udah tekunin. Tapi arahkan yang benar aja, nanti tidak sampai tajam. Jadi segala sesuatu itu harus dipertajam. Jangan ambil sana, ambil sini, ambil, akhirnya tidak ada yang jadi. Yang ketiga, iman itu percaya adanya pembelaan Tuhan. Apa saudara? Alkitab berkata, kita adalah gambar rupanya Tuhan. Amin. Kita adalah apa saudara? Gambar rupanya apa? Alias kita ini fotonya Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Alkitab berkata, kita adalah gambar rupanya apa? Gambar rupanya Tuhan. Alias kita ini fotonya Tuhan. Kalau kita difoto model gini, ditaruh di ruang tamu foto kita, tiba-tiba datang bapak ini maki-maki foto saya, ngeludahin foto kata, nginjek-injek foto saya. Saya marah enggak saudara? Marah, walaupun itu hanya foto. Betul? Itu bisa harga diri. Betul? Ingat saudara, kita adalah gambar rupanya Tuhan, fotonya Tuhan. Kalau saudara difitnah, saudara dijolimin dengan berbagai hal yang jahat apapun, Tuhan pasti bela saudara. Kenapa Tuhan pasti bela saudara? Karena kita adalah gambar rupanya Tuhan. Amin? 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 Nah, yang keempat, iman itu percaya. Iman itu percaya bahwa Tuhan pelihara kita di bumi dan di surga. Saudara, sekarang baru heboh virus corona, betul? Ingat, mata sipit, bahasa Cina, batuk-batuk, bubar. Rampok pun juga takut. Contohnya gini, mata sipit, bahasa Cina, langsung gini. Serahkan uangmu, tunjukkan paspor, Wuhan, kabur. Jadi rampok pun juga takut. Nah, saudara, saya masih ingat kejadian SARS ya. Waktu itu di Cina juga kan. Saya khotbah di Amerika. Waktu saya di Amerika, setelah itu saya ke Hong Kong. Nah, ke Hong Kong untuk khotbah juga. Waktu di Hong Kong, itu tempat ramai sekali. Ramai ini loh. Nah, di samping saya, ada yang batuk gini. Itu bubar. Itu tinggal saya sama dia toh. Itu kejadian. Itu kejadian bener. Jadi saya beritahu, orang pada paranoid, betul? Saudara, virus corona masuk Jakarta, lihat polisinya ngeblak. Ada timbul, ada ini macam-macam, pentisida. Udah. Jadi saudara, apapun yang terjadi, percayalah pelindungan Tuhan. Amin. Nah, bahwa Tuhan pelihara kita di bumi, di surga. Saya pernah mengalami zaman yang susah, zaman yang sulit sekali. Zaman yang susah, zaman yang sulit. Saya punya papa itu nakal. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Papa saya pergi, mama saya bertahan untuk 5 anaknya. Untuk membesarkan 5 anak laki semua, itu lebih susah daripada membesarkan anak perempuan. Saya kasih tahu. Kalau anak perempuan, kecilnya kita tidak pusing, besarnya yang kita yang pusing. Supaya jangan salah pilih. Betul? Betul? Nah, kalau anak laki, kecilnya pusing, besarnya juga pusing. Betul gak? Salah pergaulan habis sudah. Betul? Betul? Jaganya benar-benar. Betul? Nah, 5 laki semua.
Ditinggal papa. Waktu itu Mama punya uang 25.000 rupiah. Mama ngomong sama saya, Daud, karena yang sering untuk curhat itu saya selalu. Daud, ada apa Mama? Uang kita tinggal 25.000 Daud. Kita berdoa, tapi kita harus bekerja juga. Kerja apa Ma? Kita berusaha apa? Langsung Mama saya ngomong, Daud, kalau 25.000 kita tidak kerja, berapa hari habis? Kita bingung makan apa. Maksud Mama gimana? Gimana kalau kita bikin bakpao? Ya udah, beli gandum. Saya masih ingat ada gambarnya segitiga itu loh. Ada kan ya? Nah, segitiga itu. Nah setelah itu, Mama saya beli kacang sama kacang hijau diulenin. Karena itu modal satu-satunya. Segala sesuatu yang terakhir, doanya pasti lebih sungguh-sungguh. Betul? Betul? Modal terakhir ya. Api dinyalakan, langsung bahasa roh. Sikra apa-apa. Doa, sikra apa-apa. Doa terus. Supaya terjadi mukjizat terjadi. Betul enggak? Bila perlu bakpao jadi emasan itu dah. Betul? Ingat, kadang apa yang kita doakan tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki kan. Doa. Kadang seperti itu. Amin. Dibuka. Bakpaunya itu bukan membesar, mengecil. Bantat bahasa Jawa itu. Udah, itu modal satu-satunya. Langsung apa? Pucet lah. Betul? Betul? Tapi ingat, segala sesuatu yang dilandaskan dengan doa ada kekuatannya. Karena Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Melebihi apa yang kita pikirkan. Amin. Bakpao itu dijual. Habis. Yang makan kayak gini. Banyak minum. Karena bakpao itu mengecil. Bakpao itu dikasih nama bakpao unyil di Sragen. Dan bakpao itu jadi terkenal karena bisa mengecil itu. Jadi kadang eksperimen yang salah malah jadi mujizat, betul gak? Betul? Karena rasanya jadi gurih dan kalau makan agak alot-alot gini. Karena waktu itu yang makan banyak tukang becak kan suka gitu lah. Nah, bakpao itu terkenal. Itu apa yang terjadi? Pagi saya makan bakpao, siang bakpao, malam bakpao. Selama 3 tahun saya makan bakpao terus. Dan bakpao itu bisa membuat saya sekolah Alkitab 3 tahun. Lulus ranking 4. Dan adik-adik saya sekolah. Tuhan pelihara kita di bumi dan di surga. Nah, saya masih ingat ada 2 ekor ayam betina dikasihkan sama nenek saya ke mama saya. Kalau nenek saya ngomong, ini untuk kalian kasih 2 ekor. Mama saya ngomong, kalau dipotong hanya sehari kita makan. Kita ternak ayam aja. 2 ekor ayam betina ini diduakan dalam Yesus, lari. Malah kawin tanpa izin. Kawin tanpa izin sama ayam tetangga. Besoknya pulang 2 ekor ini bertelur. Kita udah nunggu untuk makan telurnya. Jangan katanya. Didoakan supaya netes. Itu telurnya netes semua, tidak ada satu yang kopior. Itu saudara, 2 ekor ayam itu jadi puluhan ekor, banyak sekali. Tidur di atas pohon. Kenapa tidak ada kandangnya? Oh, yang punya rumah aja tidak ada rumah, ngontrak gimana mau kandang ayam. Nah, zaman itu saudara, apa yang terjadi? Saya masih ingat saudara. Kalau zaman dulu ada penyakit kering, penyakit ayam saudara, semua kampung kena, banyak yang mati. Tapi ayamnya mama saya, yang didoain mama saya, satu pun tidak ada yang kena.
sampai banyak. Jadi kalau saya mau bayar SPP sekolah, itu ngambil ayam pagi-pagi jualan dulu. Nah setelah itu untuk bayar SPP. Isanya nyekolahkan adik-adik saya. 25.000 modal bakpao sama 2 ekor ayam. Di situ saya melihat satu hal. Pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun masalah dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu. Engkau harus tetap punya harapan. Apa saudara? Harapan. Karena itu adalah dasar dari iman. Amin? Amin? Nah sekarang ini kan tahun lalu saya khotbah supaya semua beli tanah. Betul? Betul? Sekarang orang jual tanah kan baru susah. Sesuai NJUP aja susah. Betul? Betul? Ingat. Pemulihan 2023. Ingat itu saudara. Jadi saudara yang punya uang beli tanah. Waktu saya memberitahu di pinggir-pinggir kota di bawah 1 juta. Sana itu 2 mobil lewat. Karena pemulihan 2023 harga tanah nanti berbeda. Kalau sekarang waktunya beli. Dan tahun lalu saya sudah khotbah akan mulai krisis. Betul? Siapa yang pernah dengar saya khotbah tahun ini akan krisis? Angkat tangan coba. Dari tahun lalu saya sudah ngomong. Betul? Dan sekarang terjadi. Harga-harga barang naik. Dan yang tidak naik harga diri. Betul? Ya, jadi ingat. Tuhan pasti pelihara kita. Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius pasal 6. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa,
Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mana Sorgawi.